Ya, anggur apa air? Kan anggur dong ya, udah jadi. Berarti dibeli dari warung ya. Ini kan air yang tidak mungkin. Oh ibu saudara, tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Isi yang tidak masuk akal, isi pakai air. Kadang-kadang kalau orang berpikir terlalu pintar itu, gimana sih? Kok pakai air lagi? Alah, gak masuk akal. Masa pakai air mereka butuh anggur? Itu kan masuk akal kan secara manusiawi ya. Tapi Yesus katakan kebalikannya pikiran manusia, amin. Karena iman itu bertentangan dengan pikiran manusia. Haleluya. Kalau dokter bilang tidak mungkin, tapi Tuhan Yesus katakan mungkin. Pasti. Beri kemuliaan juga bagi nama Tuhan luar biasa. Istilah. Sehingga di situ apa? Pesuruh-pesuruh itu ketika disuruh mereka mau nggak? Nah, selanjutnya apa? Mereka tidak berbantah-bantah. Mereka tidak berbantah-bantah. Apalagi pelayan, gimana nanti kami? Dia menilai kami orang bodoh, bego lagi. Udah gini masalah kami. Saya katakan tadi, masalah itu datang bertubi-tubi. Mereka sudah begitu, bahkan dipojokkan lagi. Kok begitu sih? Mana mau sopan orang? Sehingga kita harus mengerti. Ketika kita sakit, kita mempunyai masalah, Tuhan tidak pernah jahat. Amin. Tapi kita yang sering berpikiran jahat. Bahaya. Karena dikatakan dalam Roma 8 ayat 28 apa? Segala perkara mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia yang terpanggil dalam nama. Haleluya. Itu. Jadi pakai otak kita di sini memikirkan Tuhan. Atau kepala saya apa sebesar patok kepala ya? Iya. Biasanya kalau otak ini kalau saya di kampung saya, kampung Sono, istilahnya kalau ada makanan itu kan binatang itu kan kayak gitu ya. Biasanya itu makan enak itu loh. Nanti sini pergi. Ya kan? Iya. Ya. Masa yang begitu kita pakai untuk memikirkan Tuhan yang menciptakan kita, itu namanya konyol itu, amin. Tapi kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan memberikan firman untuk memberikan kita pengertian seperti hari ini. Lalu selanjutnya apa? Ada action, ada tindakan. Ketika mereka undang Yesus yang kedua tadi, mereka turut perintah Yesus kan, ada tindak. Kalau saya dikatakan di sini, tolong ya bantu ya, gantikan. Kalau saya nggak ada tindakan, iya betul, saya di depan. Iya, jadi nggak? Nggak jadi. Sebab dikatakan yang bergabung iman dan perbuatan adalah mati. Jadi kalau mereka tidak bertindak pelayan itu, jadi nggak air menjadi anggur? Haleluya. Itu ada tindakan. Jadi kalau kita datang di sini ada tindakan, kita datang ada ibadah ada tindakan, Yesus senang nggak? Yesus memberkati nggak? Yesus menyembuhkan kita nggak? Iya ada tindakan. Nah, next kita lihat di sini. Isilah tempat-tempat itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Dikatakan sampai penuh. Jadi mereka enggak setengah-setengah. Amin. Kurang sedikit. Kadang-kadang kita sedikit aja. Sedikit. Lama jadi bukit. Bukan begitu menjadi Tuhan. Amin. Harus sepenuhnya hati kita persembahkan sama Tuhan. Amin. Baik teman musik, memang kita tidak ada sempurna, belajar terus. Baik WSC dan sebagainya, semua kita harus memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembah Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembah Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kalau kita nyanyi terus nanti ada konser musik di sini kan. Tapi kita mendengar firman Tuhan. Itu hanya pujian untuk Tuhan di sini. Karena hari ini kita mendengar firman Tuhan. Itu penekanan firman. Dengan apa kita balas kebaikan Tuhan. Mungkin ada yang mengatakan, aku kaya kok, banyak hartaku. Tapi apa kata Yesus?
kepada seorang muda konglomerat anak muda yang kaya. Hari ini juga akan diambil nyawa dari tubuhmu. Akan diambil. Karena dikatakan bersenang-senanglah, hartamu banyak. Hai orang bodoh, hari ini juga nyawa akan diambil daripadamu. Jadi harta bukan ukuran, amin. Seberapa banyak harta kita. Tapi dikatakan Yesus berkata, di mana ada hartamu, di situ hati. Haleluya, amin. Jadi kalau harta kita ditangkap dompet kita kan namanya isinya, waduh itu. Karena dompet juga bisa dicopet, benar? Bisa kan? Naik angkot dicopet, bisa jatuh. Jadi bukan harta bukan. Isilah sampai penuh. Artinya di sini kita serahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Jangan berjabang. Mungkin kita di sini nih. Oh, aduh lama kali sebab pendeta ini kok banyak. Gimana ini? Itu juga makanan sudah menarik. Jadi saya lihat di situ ada bahaya. Tapi itu kan perut juga ini sudah bumi minta ini. Sudah mau minta. Gimana sih lama banget? Oh itu namanya berjabang. Cintaku terbagi dua. Nah itu repot. Itu aja dunia tahu cinta terbagi dua. Benar? Yesus berkata bahwa jangan mengasihi dunia, mengasihi mamon dan mengasihi Allah. Tapi pilih salah satu. Kalau mengasihi dunia, kasih dunia. Kalau kasih Tuhan itu untuk mau. Jadi tidak ada antara di tengah-tengah. Tapi harus sepenuh, full heart. Sepenuh hati. Sepenuh hidup, full life. Ya. Sepenuh hidup kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Amin. Nah, selanjutnya kita melihat setelah pemimpin berpesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Beri kemudian bagi nama Tuhan. Yang tidak terjadi bagi orang-orang yang benar-benar mau diundang, membuka hatinya, patuh perintahnya dan bertindak, melakukan tidak setengah-tengah, tapi sepenuhnya melakukan, maka apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Tidak pernah anggur seenak ini. Biasanya yang pertama dihidangkan. Kenapa? Yang pertama kan terakhir kan sisa-sisa. Contohnya nih, katakan ada pesta, bagian dapur, DPR ya, bagian dapur kan biasa. Bagi-bagi ini, kan? Ya kalau misalkan nggak cukup, kan dia kan dapat tempatnya doang kan, gitu. Ya kan, harus siap terima, kan gitu ya. Ya. Kecuali kalau memang dia tidak terima Tuhan, dipegang dulu kan, wah itu repot, kan? Nah, iya, karena sisa-sisa. Kalau ada cukup, kalau nggak ada juga kan gitu, udah resiko. Tetapi ini luar biasa, terakhir baru yang terbaik. Haleluya, haleluya, amin. Berbiasa Tuhan Yesus kalau memberkati. Amin. Berbiasa Tuhan Yesus. Sehingga dikatakan di situ apa kita melihat di situ? Hal itu dilakukan Yesus. Itu mujizat yang pertama di Kana Galilea. Sehingga apa dikatakan di situ? Ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-murid yang percaya kepadanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Hari ini saya percaya nama Tuhan dipermuliakan di sini. Nama Tuhan yang bukan di sini, tinggal di sini, bukan nama manusia. Amin. Karena nama Yesus yang diserukan, firman Tuhan disampaikan. Kehidupan jalan hanya itu yang diterapkan kepada kita. Jadi jangan bosan-bosan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Oma-opa semua kita datang kepada Tuhan. Amin. Luar biasanya ketika kita didapati setia. Karena dikatakan bukan orang yang terdahulu, bisa orang terkemudian, jadi menjadi orang yang terdahulu. Jangan menganggap aku ini sudah nenek-nenek, opa, sudah karatan saya ini, jadi anak Tuhan.
karena diangkat dari emas kan berkarat berapa karat? Sudah karatan gitu. Sudah lama saya makan asam garam. Ibadah kamu masih kecil, masih ingusan. Maka di sini artinya kita juga sebagai yang sudah mungkin senior dalam mengasihi Tuhan, dalam mengiring Tuhan. Jangan alergi dengan orang-orang peringatkan kita. Saya ini siapakah saya? Masa saya nasihati nenek-nenek oma-oma di sini? Tidak pantas. Tapi karena firman Tuhan yang saya sampaikan itu pantas. Amin. Demi kebaikan kita bersama. Demi Tuhan mengasihi kita. Jadi tidak gampang memang orang Kristen itu. Kristen itu gampang sih kalau hanya secara latar. Tapi kalau sebenarnya kualifikasi kita atau benar-benar kita sebagai anak-anak Tuhan, itu memang perjuangan, penuh dengan perjuangan, amin, penuh dengan pergumulan. Kadang-kadang ada masalah dan tantangan, kita harus terima itu. Tapi ingat, ketika kita mengiring Yesus setia sampai akhir, maka kita akan tiba di paradise, di surga yang kekal. Mari setia, jangan pandang diri kanan, jangan lihat makanan, jangan lihat yang hanya sementara, jangan lihat mungkin manusia yang terbatas, dan mungkin kita juga karena kemarin para kupon atau mungkin gak apa, lalu kita bersungguh-sungguh kecewa. Tuhan tidak senang, Tuhan sedih melihat itu. Jangan hanya itu kita lihat, tapi terimalah itu sebagai kenyataan hidup. Bagaimana kita mengasihi Tuhan yang memanggil kita mengasihi kita. Sekali lagi jangan lihat materi.